Bismillah. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis istighfar di kolom komentar dengan harapan agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur yang bermanfaat, dilapangkan rezekinya, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pernahkah kita menyadari bahwa dapur memiliki peran yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga? Bukan soal mistis dan bukan pula mitos yang dibuat-buat, tetapi ada kebiasaan dan tata kelola dapur yang secara logis dapat berkontribusi pada kelancaran rezeki. Dari kebersihan, tata letak, hingga hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, semuanya bisa berdampak pada keseharian dan, tanpa kita sadari, juga memengaruhi aliran keuangan rumah tangga. Dapur bukan sekadar tempat memasak. Ia adalah ruang di mana rezeki diolah, makanan disiapkan, dan energi keluarga dibangun. Ketika dapur dikelola dengan baik, aktivitas memasak menjadi lebih nyaman, pengeluaran lebih terkontrol, dan kesehatan keluarga lebih terjaga. Sebaliknya, dapur yang diabaikan seringkali menjadi sumber pemborosan, penyakit, dan rasa malas yang perlahan menggerogoti produktivitas hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah dapur kita sudah menjadi magnet rezeki, atau justru tanpa sadar menjadi penghambatnya? Banyak orang mengeluh rezeki terasa sempit, penghasilan tidak pernah cukup, dan pengeluaran selalu membengkak. Padahal, penyebabnya bisa jadi sangat dekat, berada di ruang yang setiap hari kita gunakan tanpa pernah benar-benar kita perhatikan. Dalam video ini, kita akan membahas 15 ciri dapur yang dapat membantu membuka jalan menuju kehidupan yang lebih makmur dan berkecukupan. Bukan dengan cara instan dan bukan dengan janji berlebihan, tetapi melalui kebiasaan sederhana yang masuk akal dan bisa langsung diterapkan. Yang pertama, dapur yang bersih dan rapi. Dapur yang bersih bukan hanya soal keindahan, tetapi juga soal kesehatan dan kenyamanan. Bayangkan jika dapur penuh dengan noda minyak, debu, dan sisa makanan yang menempel di berbagai sudut. Kondisi seperti ini bukan hanya menjadi sarang bakteri, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak menyenangkan setiap kali kita memasak. Ketika dapur bersih, proses memasak menjadi lebih nyaman. Peralatan lebih awet, bahan makanan lebih terjaga, dan yang terpenting, makanan yang dihasilkan lebih higienis. Lingkungan yang rapi juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Kita tidak perlu menghabiskan waktu mencari peralatan yang hilang atau merasa malas memasak karena dapur terasa sempit dan berantakan. Dengan memasak sendiri di rumah, pengeluaran bisa ditekan dibandingkan dengan terlalu sering membeli makanan dari luar. Secara tidak langsung, dapur yang bersih dan rapi membantu pengelolaan keuangan yang lebih baik karena meminimalkan pemborosan bahan makanan dan mengurangi risiko penyakit yang dapat menambah biaya pengobatan. Yang kedua, tidak ada sampah yang menumpuk di dapur. Sampah yang dibiarkan menumpuk bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga menjadi sumber bau tidak sedap dan mengundang hama seperti lalat, kecoa, dan tikus. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya dapur yang terganggu, tetapi kesehatan seluruh anggota keluarga juga ikut terancam. Kebiasaan membuang sampah secara teratur menciptakan dapur yang lebih nyaman dan efisien. Aktivitas memasak menjadi lebih lancar tanpa gangguan bau atau rasa malas akibat lingkungan yang kotor. Lebih dari itu, kebiasaan sederhana ini mencerminkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap disiplin yang dibangun dari hal kecil, seperti mengelola sampah seringkali berbanding lurus dengan cara seseorang mengelola keuangannya. Orang yang terbiasa rapi dan teratur cenderung lebih bijak dalam mengatur pengeluaran, menghindari pemborosan, dan menjaga kestabilan ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Yang ketiga, pencahayaan yang baik. Cahaya memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana dapur yang nyaman, sehat, dan mendukung aktivitas sehari-hari. Dapur yang terang, baik dengan pencahayaan alami dari jendela maupun lampu yang cukup, akan memberikan kesan bersih, luas, dan hidup. Sebaliknya, dapur yang gelap atau remang-remang cenderung terasa suram, lembab, dan kurang nyaman. Kondisi seperti ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi menjadi tempat berkembangnya bakteri dan jamur. Dari sisi psikologis, pencahayaan yang buruk dapat menurunkan semangat, memicu rasa malas, dan membuat aktivitas memasak terasa berat. Ketika dapur terang,
kita lebih mudah melihat apa yang sedang dikerjakan. Kesalahan seperti makanan gosong, bumbu terlewat, atau kecelakaan kecil seperti terpotong pisau dapat diminimalkan. Dapur yang terang juga memberi kesan bahwa rumah tersebut dikelola dengan baik dan penuh perhatian. Pencahayaan yang baik mencerminkan keterbukaan dan kejelasan dalam hidup. Secara tidak langsung, ruang yang terang membentuk pola pikir yang lebih optimis, teratur, dan siap berkembang. Pola pikir inilah yang seringkali membuka jalan datangnya peluang dan kelancaran rezeki. Yang keempat, ventilasi dapur yang baik. Ventilasi adalah faktor penting untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah, khususnya di dapur. Saat memasak, asap, uap panas, dan aroma makanan akan memenuhi ruangan. Tanpa ventilasi yang memadai, udara akan terasa pengap dan tidak sehat. Udara yang buruk dapat menyebabkan rasa pusing, sesak napas, iritasi mata, dan kelelahan. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat berdampak pada kesehatan keluarga. Dapur yang lembab dan pengap juga lebih mudah berjamur dan menimbulkan bau tidak sedap. Ventilasi yang baik, seperti jendela yang cukup besar atau penggunaan exhaust fan, membantu mempercepat pergantian udara, mengurangi kelembapan, dan menciptakan suasana yang lebih segar. Ketika dapur terasa segar, aktivitas memasak menjadi lebih menyenangkan dan tidak terasa sebagai beban. Dapur yang nyaman akan mendorong kebiasaan memasak di rumah, yang secara tidak langsung membantu penghematan pengeluaran dan meningkatkan kualitas makanan keluarga. Yang kelima, tidak ada kebocoran air di dapur. Air memang elemen penting dalam dapur, tetapi kebocoran air sering membawa dampak negatif yang tidak disadari. Selain menyebabkan pemborosan dan meningkatkan tagihan air, kebocoran juga menciptakan kelembapan berlebih. Kelembapan akibat kebocoran dapat memicu pertumbuhan jamur, merusak furnitur dapur, dan menimbulkan bau tidak sedap. Jika dibiarkan, kebocoran kecil bisa berkembang menjadi kerusakan besar yang membutuhkan biaya perbaikan mahal. Dengan memastikan tidak ada kebocoran, dapur menjadi lebih aman, bersih, dan nyaman digunakan. Secara simbolis, aliran air yang lancar mencerminkan pengelolaan kehidupan yang tertib dan teratur, di mana tidak ada kebocoran energi, waktu, maupun rezeki. Yang keenam, pintu dapur tidak berhadapan langsung dengan pintu depan. Tata letak rumah yang baik sangat memengaruhi kenyamanan dan keseimbangan aktivitas penghuninya. Ketika pintu dapur langsung menghadap pintu depan, area memasak menjadi terlalu terbuka dan kurang memiliki privasi. Secara logis, debu, polusi, dan kotoran dari luar dapat langsung masuk ke area dapur. Selain itu, dapur adalah tempat pengolahan makanan yang idealnya bersih dan tidak menjadi pusat perhatian orang luar. Kondisi ini juga bisa mengganggu kenyamanan psikologis penghuni rumah. Solusinya bisa berupa penyekat, lemari, atau tirai agar dapur tetap terjaga kebersihan, privasi, dan kenyamanannya. Dapur yang tertata dengan baik akan menciptakan rasa aman dan tenang saat beraktivitas. Yang ketujuh, kompor dalam keadaan baik dan bersih. Kompor adalah pusat utama dapur karena menjadi sumber panas untuk memasak makanan. Kompor yang bersih dan berfungsi baik membuat proses memasak lebih efisien, aman, dan menyenangkan. Sebaliknya, kompor yang kotor, berminyak, atau rusak dapat menyebabkan makanan tidak matang sempurna, pemborosan energi, hingga risiko kebakaran. Kondisi kompor juga mencerminkan bagaimana penghuni rumah mengelola dapurnya. Membersihkan kompor secara rutin dan memastikan api menyala stabil menunjukkan sikap tanggung jawab dan kesiapan dalam mengelola kebutuhan keluarga. Dapur yang siap digunakan kapan saja mencerminkan kesiapan hidup dalam menghadapi kebutuhan sehari-hari. Yang kedelapan, menggunakan peralatan masak yang berkualitas. Peralatan masak tidak harus mahal, tetapi harus aman, bersih, dan berfungsi dengan baik. Wajan rusak, pisau tumpul, atau alat masak berbahaya tidak hanya menyulitkan proses memasak, tetapi juga berisiko bagi kesehatan. Peralatan yang berkualitas membantu efisiensi waktu dan energi. Memasak menjadi lebih cepat, hasil lebih baik, dan penggunaan bahan lebih terkontrol. Dengan demikian, kebiasaan makan di luar dapat dikurangi dan pengeluaran menjadi lebih hemat. Yang kesembilan, penempatan dapur yang tepat. Posisi dapur memengaruhi kenyamanan seluruh rumah. Dapur yang terlalu dekat dengan kamar tidur dapat mengganggu waktu istirahat, sementara dapur di tengah rumah sering membuat suhu ruangan meningkat.
Penempatan dapur yang tepat menciptakan alur aktivitas yang efisien, memudahkan penyajian makanan, dan mendukung kenyamanan hidup keluarga secara keseluruhan. Yang ke-10, tidak menyimpan barang rusak di dapur. Barang-barang yang sudah rusak dan tidak terpakai sebaiknya segera diperbaiki atau dibuang. Menyimpan peralatan rusak hanya akan memakan ruang, menghambat aktivitas, dan menciptakan kesan dapur yang tidak terawat. Menyingkirkan barang yang tidak berguna adalah simbol efisiensi dan ketegasan dalam mengelola rumah tangga. Hanya menyimpan barang yang berfungsi dengan baik akan membuat dapur terasa lebih lega dan nyaman. Yang ke-11, menyediakan area penyimpanan yang rapi. Sistem penyimpanan yang baik membantu menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Bumbu, peralatan, dan bahan makanan yang tertata rapi memudahkan proses memasak dan menghindari pembelian berulang. Dengan mengetahui stok yang tersedia, pengeluaran bisa lebih terkontrol dan pemborosan dapat diminimalkan. Kebiasaan ini mencerminkan manajemen keuangan yang bijak dan penuh perhitungan. Yang ke-12, meja makan dalam keadaan bersih dan menarik. Meja makan adalah tempat berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan keluarga. Meja yang bersih menciptakan suasana makan yang nyaman dan menyenangkan. Menjaga meja makan tetap rapi menunjukkan sikap menghargai makanan dan kebersamaan. Dari sinilah keharmonisan keluarga tumbuh. Yang ke-13, menambahkan elemen hijau di dapur. Tanaman hijau memberikan kesan segar, menenangkan, dan membantu kualitas udara. Beberapa tanaman bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Yang ke-14, makanan selalu tersedia dengan cukup. Dapur yang memiliki stok makanan secukupnya mencerminkan perencanaan hidup yang matang. Kebiasaan ini mendorong memasak sendiri yang lebih hemat dan sehat. Yang ke-15, dapur yang penuh rasa syukur. Mengawali memasak dengan doa dan rasa syukur akan menghadirkan ketenangan dalam rumah. Rezeki yang berkah bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang rasa cukup dan kebahagiaan dalam menjalaninya. Setelah semua usaha dilakukan, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah. Karena hanya Dia yang mencukupkan rezeki, memberi keberkahan, dan menenangkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.